Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk absen dulu ya. Ketik nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar agar ibu tahu bahwa kalian telah menyimak video ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 2. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang pertama. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Adapun pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dan melakukan dengan perbuatan atau tindakan. Maksud dari meyakini dalam hati, kita selalu percaya di dalam hati kita bahwa Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sedangkan meyakini dengan lisan, yaitu sering-sering menyebut asma Allah. Misalkan selalu mengucapkan tasbih, tahmid, atau takbir. Dan banyak sebutan asma Allah yang lain. Nah, anak-anak, agar kita lebih mengenal Allah, mari kita mengenal Allah yang pertama melalui alam semesta beserta isinya. Anak-anak, adanya alam semesta dengan segala isinya ini tentunya tidak ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakan. Dan Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang. Begitu juga dengan manusia, binatang, tumbuhan, dan masih banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diciptakan Allah namanya makhluk. Sedangkan yang menciptakan namanya adalah Khalik. Allah adalah Al-Khalik, yaitu pencipta. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, diciptakan Allah sendirian tanpa minta bantuan siapapun. Ketika Allah sudah berkata, kun, jadilah, maka jadilah. Perlu anak-anak ketahui bahwa tidak ada makhluk satupun yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin dan percaya hanya kepada Allah. 2. Mari mengenal Allah melalui Al-Quran. Mengenal Allah
Allah sangat penting bagi kita agar kita semakin yakin dan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, mari kita mengenal Allah melalui kalamullah atau Al-Quran. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, pedoman bagi seluruh manusia. Adanya Al-Quran menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sehingga kita sebagai makhluknya harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memiliki isi kandungan yang sangat lengkap. Al-Quran berisi tentang keimanan, akhlak, muamalah, dan sejarah orang-orang terdahulu. Al-Quran juga menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah kita belajar Al-Quran agar kita lebih mengenal Allah. Cara mengenal Allah yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Anak-anak, banyak cara kita untuk lebih mengenal Allah. Di antaranya dengan mempelajari Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Al-Basir. 3. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah yang berjumlah 99. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat, Maha mengetahui siapa yang amanah dan siapa yang berkhianat. Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan, baik itu yang terlihat atau yang ada di dalam hati. Tidak ada sesuatu pun kebaikan dan kejahatan yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Asmaul Husna yang kita pelajari berikutnya adalah Al-Adl. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi hambanya yang selalu berbuat baik.
Begitu juga Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dengan siksa yang amat pedih. Dan yang ketiga adalah Al-Alim. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Artinya Allah Maha Agung. Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah tidak butuh apapun dan siapapun. Dan Allah Maha memenuhi semua kebutuhan makhluknya, termasuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan air, udara, dan kebutuhan kita yang lain. Dan tidak ada yang mampu menandingi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita harus selalu yakin Asmaul Husna. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus bergotong royong dan selalu rukun. Di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, sudah paham kalian semua? Mudah-mudahan dengan mempelajari ini semua, kita lebih yakin dan selalu mengingat Allah. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita harus yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan atau tindakan. Contoh dari beriman dengan melakukan tindakan, misalnya melakukan sholat 5 waktu, bersedekah, dan taat kepada orang tua. Itu adalah contoh beriman kepada Allah melalui perbuatan atau tindakan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami materi ini dengan mudah dan bisa mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang saatnya kita latihan evaluasi. Silahkan kerjakan soal berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Anak-anak bisa menirukan dari rumah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih bagi yang selalu setia memberikan like, memberikan komentar, dan mensubscribe channel ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.